Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di video pembahasan terkait masalah optimalisasi kerja menggunakan sistem yang terintegrasi lewat media Google Platform. Baik, di sini kami dari tim asisten lab Sistem Informasi dan Keputusan mengangkat salah satu contoh studi kasus untuk contoh pemaparan penggunaannya seperti apa, mulai dari perancangan, penerapan, dan nanti pengembangannya mau bagaimana. Itu kami menggunakan salah satu contoh studi kasus, yaitu tentang penjualan toko bangunan di sebuah toko bangunan. Baik, di sini akan saya berikan contoh sedikit, di mana kita akan menggunakan yang pertama Google Form sebagai media capturing datanya, kemudian kita menggunakan Google Sheet, Google Spreadsheet untuk mengolah data tersebut yang sudah diinput dari Google Form. Nah, nanti di sini juga otomatis akan terolah datanya dengan sendirinya. Kemudian kita akan menggunakan Google Data Studio sebagai visualisasi data yang sudah diolah di Google Sheet sebelumnya. Kemudian yang terakhir kita menggunakan Google Site, di mana Google Site ini akan berfungsi sebagai eksekusi final dari pekerjaan kita. Nanti di sini akan banyak konten-konten yang bisa kita masukkan. Yang pertama mungkin dari home dulu. Nah, home ini nanti mungkin secara singkat ada profil singkat perusahaannya di sini. Kemudian masuk ke bagian produk. Nah, di sini mungkin bisa teman-teman tambahkan produk apa saja yang memang dimiliki sama si perusahaan tersebut. Nah, mungkin di sini sebagai contoh ada saya masukkan satu tentang produk primer yang berbahan baku tanah liat, nanti di sini ada. Nah, terus ada bagian penjualan. Nah, bagian penjualan ini adalah visualisasi data yang sudah diolah di Google Data Studio dan kita masukkan ke sini. Jadi bisa dibilang Google Site ini adalah sebuah website yang memang nanti menunjukkan profil perusahaan seperti apa. Oke, mungkin sudah jelas ya teman-teman. Mungkin kita langsung masuk saja bagaimana cara mengintegrasikan keempat media ini menjadi sebuah mahakarya lah, bisa dibilang. Menjadi sebuah pekerjaan yang nantinya optimal untuk ke depan. Yang pertama, teman-teman buka Google Drive teman-teman dulu semuanya. Ya, saya yakin semuanya teman-teman sudah punya akun Google. Nah, di sini nanti langsung klik Google Drive saja. Ya, di bagian ini nih, yang ada kotak 9 ini, bulat 9 ini. Ya, di Google Drive nanti pilih. Pilihannya di sini ada. Nah, ya, Google Drive di sini. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke Google Drive, langsung buatkan saja foldernya. Nah, di sini saya sebagai contoh bisa kita ibaratkan sebagai sebuah toko yang menjual perhiasan emas, misalkan. Kita ambil contoh di sini ada perhiasan emas. Kalau tadi kan contoh yang sudah dibuat itu adalah toko bangunan. Nah, mungkin ini untuk sebagai bahan pembelajaran buat teman-teman juga, kita menggunakan toko emas biar ada variasi. Oh ya, tahap pertama yang harus dilakukan itu adalah klik new. Nah, nanti di sini ada kebuka pilihannya ya. Bisa tambah folder, upload file, upload folder, dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih bagian Google Form. Nah, di sini kita membuat dulu media capturing datanya mau seperti apa. Nah, kemudian di sini judulnya bisa ditulis mungkin toko gaya abadi. Nah, ini untuk judulnya. Nah, mungkin untuk form description-nya teman-teman bisa opsional, bisa mau diisi yang enggak juga terserah, bebas. Nah, mungkin di sini kita isi saja data penjualan produk. Ya. Nah, hal yang pertama teman-teman lakukan itu adalah teman-teman membuat pertanyaan pertamanya itu tanggal.
Nah, nanti saya jelaskan kenapa buatnya tanggal ya. Ini sebagai contoh kita buat tanggal dulu. Kemudian kita pilih yang bagian date, biar nanti jadi ada format khususnya nanti jawabannya itu. Nah, jawabannya ini adalah format khususnya itu mulai dari bulan, tanggal, tahun. Jadi nanti seperti itu. Nah, di sini klik required. Artinya si pertanyaan ini tuh memang harus diisi, wajib diisi. Nah, kemudian kita buat pertanyaan baru bisa lewat sini atau bisa langsung ke sini saja. Nah, saya sarankan sih saya lebih sukanya langsung duplikat saja. Nah, jadi nanti tinggal diganti saja ininya sama ininya. Nah, pertanyaan kedua itu kita masukkan produk. Nah, nanti produknya itu kita buat checkbox. Ya, kita buat checkbox agar pilihnya cuma satu, nggak bisa banyak. Karena nanti kan ya nanti saya jelaskan kenapa harus satu-satu milihnya. Oke, di option pertama ini kita masukkan jenis produk kita. Misalkan jenis produk toko Jaya Abadi ini tuh ada 3. Misalkan kalung, kemudian gelang, misalkan, dan ketiga anting. Misalkan ada 3. Nih, ada 3 jenis produk, yaitu kalung, gelang, dan anting. Nah, di sini nanti cuma bisa milih satu doang nih, si yang isi form ini. Kemudian yang terakhir, itu langsung kita duplikat saja. Jumlah produk. Nah, kita tinggal pilih yang short answer, karena nanti kan berupa teks jawabannya. Terus kita modifikasi sedikit formnya itu, kita klik yang respond validation. Kemudian di sini kita mengatur format jawaban yang memang seharusnya diisi oleh si pengisi form ini. Nah, di sini ya kita pilih yang pertama number. Nah, karena kan ditanya jumlah pasti nomor gitu. Nah, kemudian situasi khusus untuk si pertanyaan ini tuh jawabannya harus jadi kan number greater than. Nah, greater than ini banyak pilihannya ya. Bisa greater than or equal to, less than, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan matematis lah, bisa dibilang pertidaksamaan matematis. Nah, kita pilih saja yang greater than. Nah, di sini greater than numbernya berapa? Kita klik pilih 0. Nah, kenapa 0? Artinya adalah jumlah produk pertanyaan ini ya, nanti dijawabnya itu harus berupa nomor, dan nomornya itu harus lebih dari 0. Jadi nggak boleh 0, jadi nggak boleh 0, nggak boleh minus, harus 0. Karena kan yang namanya jumlah pasti bilangan positif. Nggak mungkin ada jumlah produk bilangannya negatif kan. Nah, seperti itu. Dan cukup saja 3 pertanyaan. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah membuat ini, kita klik dulu ke preview. Kita lihat dulu previewnya seperti apa. Ya, sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Nah, kita coba isi dulu yang pertama nih ya. Kita coba isi dulu. Nah, nanti teman-teman kenapa tadi milihnya date? Karena biar bisa langsung diklik di sini. Jadi biar bisa langsung milih tanggalnya saja. Misalkan hari ini kan tanggal 12 November. Nah, mungkin kita ambil contoh di misalkan bulannya kita ganti jadi bulan Januari saja. Di tanggal 1 Januari misalkan. 1 Januari tahun 2021. Itu untuk produk kalung misalkan. Sorry, ternyata ada kesalahan. Seharusnya jangan checkbox ya kita pilihnya, tapi kita pilihnya itu adalah drop down. Kita pilihnya drop down. Kita pilih drop down. Sorry, kalau checkbox itu bisa multi. Nah, ini kita reload saja. Kita balik lagi tadi. Kita pilih di bulan Januari tanggal 1 Januari 2021.
kita pilihnya kalung misalkan. Nah, ternyata produk kalung ini di tanggal 1 Januari itu terjual misalkan 5 buah. Nah, ini tadi saya contohin ya. Ini misalkan kita menjawabnya pakai teks ya, misalkan. Nah, nanti ketika ingin disubmit, ini nggak bisa. Karena apa? Karena must be a number greater than 0. Artinya harus angka yang lebih besar dari 0. Artinya kita hapus, misalkan karena tadi mungkin ada kesalahan ya. Contoh saja itu. Nah, kita pilih 5 misalkan. Di sini ternyata jumlah produknya 5 yang terjual di tanggal segini. Kita submit. Nah, your response has been recorded, berarti berhasil. Oke. Nah, itu sebagai contoh saja. Kemudian, nah kita sekarang lihat, nah di sini kan ada response 1. Nah, tadi kan kita sudah memilih produknya kalung yang warna biru kan, respon jumlahnya ada 5. Nah, berarti berhasil ya, Nah, kemudian untuk sekarang kita masuk ke tahap pengolahan data, di mana kita buat create spreadsheet. Di sini kita ganti jadi misalkan pengolahan data. Kita create langsung. Nah, otomatis dia akan nge-link ke sini. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengisi satu data, yaitu di tanggal 1 Januari 2021 ada produk kalung terjual jumlahnya 5. Nah, di sini juga ada kan timestamp. Nah, sebenarnya timestamp ini tuh kita tidak memerlukannya sebenarnya ya. Nah, karena memang kita tidak memerlukannya, kita bisa hide saja si timestampnya. Jadi kita langsung aja di tanggal produk dan jumlah produknya. Nah, ini mungkin bisa diatur sedikit oleh teman-teman biar kelihatannya rapi. Kemudian untuk ininya kita taruh tengah gitu. Nah, teman-teman, di sini kan kita sebenarnya ingin mengetahui keuntungan yang dimiliki oleh toko Jaya Abadi kita ini nih, toko emas kita ini. Nah, ketika kita berbicara masalah keuntungan, berarti ada 2 variabel penentu. Nah, variabel penentunya itu adalah pemasukan dan pengeluaran. Nah, yang namanya pemasukan itu pasti dilihat dari terjualnya produk. Misalkan tadi kalau ini terjualnya 5, berarti ada berapa pemasukan, berapa harga produk yang terjual gitu. Nah, untuk pengeluaran itu pasti berhubungan dengan biaya produksi ya, karena kan itu dikeluarkan oleh si perusahaan. Nah, di sini berarti kita pertama menambahkan variabel harga produk dulu di sini. Harga produk karena ini berhubungan dengan pemasukan. Kemudian kita menambahkan variabel pemasukan, di mana nanti variabel pemasukan ini itu isinya adalah harga produk dikalikan jumlah produk. Jadi bisa dibilang di tanggal 1 Januari ini pemasukan yang diterima oleh toko Jaya Abadi itu sebesar berapa misalkan. Nah, kemudian kita menambahkan variabel biaya produksi. Nah, biaya produksi ini merupakan pengeluaran yang akan mempengaruhi pengeluaran. Di sini kita tambahkan ya pengeluaran. Nah, nanti pengeluaran juga sama. Itu adalah biaya produksi dikalikan jumlah produk. Karena kan jumlah produk yang terjual 5, berarti kan bisa dibilang ada 5 buah kalung yang memang diproduksi. Nah, itu biaya produksinya berapa? Nah, itu nanti jadi pengeluaran. Nah, kemudian variabel terakhirnya itu adalah keuntungan. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kan
eh, kelima variabel ini itu kan tidak ada di input produk ya di sini. Ini kan input produk ya. Ini kan input produk nih. Nah, input produk itu kan cuma masukin tanggal, produknya apa, jumlahnya berapa. Nah, sedangkan di pengolahan ini kan ada banyak nih. Ada 5 produk, ada 5 variabel tambahan, ada 5 variabel tambahan. Nah, 5 variabel tambahan ini adalah pengolahan yang dimaksud tadi, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, 5 variabel ini itu adalah pengolahan yang dimaksud, seperti itu. Nah, tapi sebelum masuk ke kita menuliskan rumusnya biar bisa jadi template, yang pertama kita harus membuat dulu sheet pemasukan dan sheet pengeluaran. Nah, ini kita ubah dulu aja lah si nama sheetnya ya, bisa enak. Keuntungan, kemudian kita tambahkan, langsung klik 2 kali saja. Ini pemasukan, di sini pengeluaran. Oke, kita buat dulu konstanta pemasukan. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan harga produk. Gitu. Di sini kita masukkan saja produk untuk kepala tadi, terus harga produk. Oke, nah tadi kan kita pilih produk kita tuh ada 3 ya, kalung, gelang, dan anting. Nah, di sini kita pilih saja kalung, kita masukkan saja kalung, gelang, dan anting. Nah, di sini kita center saja, terus kita bold biar bisa membedakan. Nah, di sini harga produknya itu misalkan kalung itu harganya 100.000, gelang itu harganya misalkan mungkin 75.000, dan anting itu misalkan harganya 50.000. Nah, di sini kita kasih formatnya currency itu ini. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita rubah ya, jadi seperti ini, biar Rp, biar rupiah gitu. Nah, ketika sudah ada seperti ini ya, ini kita edit dikit lah biar lebih cantik gitu. Dan kalung harganya 100.000, gelang harganya 75.000, anting harganya 50.000. Nah, ini kan cukup segini saja. Nah, kemudian ininya kita copy paste, dan kita nggak usah bikin lagi di yang pengeluarannya. Kita langsung copy, kita langsung paste, dan di sini kita rubah dari harga produk jadi biaya produksi. Kenapa jadi biaya produksi? Karena ini ada di sheet pengeluaran. Nah, di sini kita masukkan untuk satu buah kalung itu biaya produksinya kan biar lebih mudah itu diginikan saja, kita bermain dengan yang namanya komposisi. Jadi bisa dibilang target perusahaan itu misalkan keuntungannya itu berupa 40% dari harga produk. Jadi bisa dibilang biaya produksinya itu harus 60% dari harga produk. Nah, di sini kan kita sudah menentukan ya harga produknya segini. Berarti tinggal kita pakai rumus saja, sama dengan 60% itu kan 0,6 ya, 0,6 dikali, kita masuk ke sini ke sheet pemasukan. Nah, kita ke sheet pemasukan sel B2, kita klik enter. Nah, tadi kan harga kalung itu 100.000 ya. Nah, tadi kan pengeluaran itu biaya produksinya 60%, berarti 60% dari 100.000 60.000 kan. Ini tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, otomatis berubah. Nah,
Di sini kita sudah siap untuk membuat sebuah template. Cukup 2 sheet ini saja. Kita sekarang masuk ke sini, kita klik di baris paling awal pertama, kita pencet sama dengan, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kita gunakan VLOOKUP, lalu kita masukkan dulu produknya apa yang menjadi sel key-nya, yang jadi kuncinya itu yang mau mana, kita pakai yang produksinya. Teman-teman mungkin sudah dipelajari lah ya di modul-modul sebelumnya bagaimana cara menggunakan VLOOKUP. Jadi saya tidak usah menjelaskan lagi caranya seperti apa. Ini kita pencet klik dulu, terus kita pencet, kemudian ini di lock. Kemudian kita pencet koma untuk table array-nya, kita masukkan, kita masuk ke sini, ini kita lock, kemudian kita pencet 2 karena ada di kolom 2, kemudian kita ketikkan false. Nah, sampai sini jangan langsung di enter. Kenapa? Karena ini kita bermaksud untuk membuat template, jadi kita pencet saja Ctrl Shift Enter. Nah, otomatis di depannya bakal ada tulisan array formula. Nah, dari sini kita langsung klik aja, kita langsung tekan saja enter. Nah, cuman kan nih di sini tuh ada NA semua. Nah, sebenarnya kenapa di sini NA? Karena di sini belum terisi. Nah, cuman biar lebih bagus juga kelihatannya, kita tambahkan, kita modifikasi lagi rumusnya dengan cara kita tambahkan di awalnya itu if NA, kurung buka, terus kita tutup di sini, kita tekan enter. Nah, langsung hilangkan semuanya NA-nya gitu. Nah, teman-teman di sini saya harap sudah mengerti ya caranya seperti apa. Nah, berarti saya langsung saja tanpa perlu menjelaskan kembali caranya bagaimana untuk kita mengisi biaya produksinya. Nah, karena kita sudah mengetahui harga produk dan biaya produksinya, kita tinggal hitung pemasukan. Pemasukan ini sama seperti tadi, kita pencet sama dengan. Nah, ini sebenarnya udah langsung bisa ya. Nah, cuman caranya itu adalah ya mungkin ini udah langsung ya, kita klik saja di sini. Sorry, tapi kita pencet D2, oke, di lock, kita lagi E2, di lock, langsung kita Ctrl Shift Enter. Nah, di sini kan 0 semua nih. Nah, ini nggak apa-apa, biarin ya. Ini juga sama caranya seperti kita menghitung pemasukan. Cuman bedanya kalau di pengeluaran itu kita menggunakan kolom yang biaya produksi, bukan yang harga produk. Baru kita masuk ke keuntungan. Nah, keuntungan ini kan sama tadi, pemasukan. Ingat, kalau misalkan kita buat template ini, kita pakai formatnya untuk ini, seperti ini, karena ini langsung memanggil ke bawah semua, langsung ke satu kolom ini. Kemudian dikurang ini H. Nah, mungkin ini
ada sedikit yang perlu saya jelaskan ya. Kenapa tulisannya H2 sampai H? Nah, di sini tuh artinya menjelaskan H2 ini sebagai awalan dari baris atau ya baris yang memang ingin kita drag ke bawah. Nah, H ini adalah merupakan kolomnya, jadi bisa dibilang dari H2 di kolom H. Nah, ini kalau misalkan saya hapus jadi 3, nah, dia mulainya dari sini, dari bawah sini, dari yang ketiga kan. Nah, tapi kita mulai saja dari 2. Seperti itu. Itu penjelasan sedikit lah. Kemudian Ctrl Shift Enter. Sini kelihatan semua kan? Sini nih. Nah, untuk ini mungkin nggak usah lah ya, nggak usah dimodif lagi. Nah, ini udah aman lah ya semuanya. Nah, di sini kita jadikan ke tengah semua. Oke. Nah, di sini kelihatan ya bahwa keuntungan yang dihasilkan dari penjualan kalung di tanggal 1 Januari itu adalah jumlahnya Rp200.000 gitu. Nah, sini sekarang kita uji coba nih, kita masukkan 5 data sekaligus lah. Nah, otomatis tertambah kan tuh. Dan lihat di sini perhitungan langsung otomatis terhitung. Dan ini akan terus berlanjut sampai memang sudah waktunya, bisa dibilang. Nah, tapi dari sini kita bisa ditarik kesimpulan kita hanya membuat sebuah template dan template itu akan terotomatisasi ketika ada input data masuk. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita close saja. Nah, dari sini ketika kita sudah melakukan pengolahan data, di sini juga sudah untuk capturing datanya sudah aman. Nah, kita sekarang berlanjut ke yang namanya Google Data Studio untuk memvisualisasikan data yang sudah kita olah di Microsoft Excel, Google Spreadsheet. Kita searching saja langsung Google Data Studio. Ya, teman-teman bisa sebenarnya langsung nembak ke link ini, cuman biar cepat aja sih. Yang bukan lebih cepat ya, tapi lebih biasa orang gitu kan menggunakan search engine dulu baru search Google Data Studio. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kita membuat langsung saja kita membuat blank report untuk biar kita bisa mulai dari awal. Nah, di sini pilihannya. Nah, ini mungkin teman-teman juga sudah mempelajari ya di modul sebelumnya bagaimana cara menggunakan Google Data Studio. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail bagaimana cara menggunakan atau cara membuat Google Data Studio ini. Reviewnya nanti seperti ini, keuntungannya itu 690.000, ininya pie-nya seperti ini. Nah, ininya ini ya, mungkin tadi sedikit kita rubah dikit gitu, mungkin kurang besar. Kita view, oke mantap. Tinggal kita lihat nih tadi sama kan, misalkan kita pilih anting. Nah, ternyata anting ini tanggal 3 Januari saja adanya atau enggak, dan ini seperti itu teman-teman. Kemudian setelah kita membuat ini, kita pergi ke Google Site untuk membuat situsnya, dimana ini merupakan tahap final. Langsung saja tadi kan ketik Google Site, langsung kita masuk ke sites.google.com, kita klik yang blank, kemudian teman-teman akan diarahkan ke jendela baru di mana ini tuh akan
merupakan kerangka bekerja teman-teman semua. Nah, di sini misalkan kita tulis tadi kan namanya Toko Jaya Abadi. Nah, di sini misalkan bisa dibilang tokojayaabadi.com untuk nama linknya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini hanya tulisan saja bisa, ada bannernya atau large banner atau cover gitu, jadi sebuah cover misalkan. Itu gimana pilihan teman-teman. Di sini kita pakai yang banner saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan text box. Kita tambahkan text box. Misalkan di sini adalah nah, dari situ habis dari sana kita pergi ke page, kemudian kita tambahkan new page. Nah, new page ini akan berfungsi sebagai halaman baru. Jadi seperti ini. Produk, penjualan, itu tuh namanya page. Nah, mungkin kita samakan saja. Dan langsung saja ke penjualan. Nah, nanti di sini kan bertambah. Nah, nanti dari sini kita balik lagi ke insert, kita pilih embed. Nah, embed ini itu adalah kita ingin menarik si visualisasi data ini ke sini dengan cara tadi menggunakan embed code. Nah, di sini kita klik saja more option. Kita diedit. Kemudian di sini more option, ke copy. Di sini kita pencet share. Ya, kita pilih share di sini. Nah, nanti di share ini ya, di share ini bisa melihat anyone with link can view. Kita pilih saja ini, terus kita copy saja si linknya. Nah, selain daripada ini kan URL, ini juga bisa embed. Nah, bedanya URL sama embed itu adalah kalau embed itu mempengaruhi ukuran. Kalau URL itu sesuai ukuran aslinya segini. Nah, kita tadi karena kita mengcopy URL, berarti kita copy saja di sini langsung URL-nya. Nah, kemudian di sini ada previewnya, kita insert langsung. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini tuh ada kesalahan. Harusnya bukan nah, kita harusnya di sini saya lupa. Harusnya di sini di embed report. Nah, di enable dulu. Sini embed code-nya. Nah, ini kita langsung klik saja. Copy. Atau copy to clipboard langsung lah. Nah, di sini langsung tadi kayak tadi embed. Kita pakai embed code-nya, kita copy paste di sini. Langsung kita pencet text. Otomatis nanti keluar seperti ini. Ini previewnya. Ya, seperti ini. Oke, next. Ya, tadi previewnya seperti ini. Insert. Nah, teman-teman di sini sudah terlihat kan? Di sini bisa kita drag dulu. Beginilah. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman. Nanti teman-teman bisa lebih pelajari lagi. Di sini bisa diatur-atur dan segala macam. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa langsung lihat preview dan hasilnya seperti ini. Ya, mungkin cukup kecil lah ya, cukup kecil. Nah, nanti kan tadi seperti ini tulisannya, profil singkat dan segala macam. Ini penjualan segala macam. Nah, nanti teman-teman cukup
membuatnya sampai seperti ini saja, nanti dikopikan linknya dan dikumpulkan untuk menjadi bukti teman-teman sudah mengerjakan TBT. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan terkait pembuatan itu seperti apa. Maaf bila misalkan ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.